Tihung Cimai Mun Ban On, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Cip halus cinyip tokofi. Selanjutnya kita akan masuk ibadah kita, yaitu di kebaktian doa. Sika mangkai civi, sika loi tai theo metode. Sebelum kita berkebaktian doa, mari kita ambil satu teduh. Metokoisi. Roma pasal 8 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Metoban pit, satu sudah selesai. Sika lei chong ji pak chip si siwe siko. Kita memuji Tuhan 174. Ji pak chip si siwe siko. Lelah dan susah jiwamu, serta gelap gulitaka. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Janjinya tak pernah berubah, bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Sikaloi cinyip tokoh, mari kita berdoa. Thiên phu song ti ơi ngài tên cây chủ cầm chia nhị jin bi kinh lim âm nhị tay liang ngài tên lời to coffee ngài tên ơi lời bay nhị lời chăn mi nhị lời dùng dao nhà cây xin miệng cả hàng ngài tên gia ơi thăng nhà cây phà nhị khiêu nhị giật nắp ngài tên cây kinh bay. Thiên phu song ti ngài tên gia to co pa thì hung chi mấy muốn nền keo kỳ tên cây xin sim kỳ tên cây lin xin Kak kita kai senfat hiau lai chong chin kam chia ni Thiên Phu Song Ti. Bapa kami yang ada di surga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih karena pada malam hari ini Engkau sudah memimpin kami untuk datang beribadah kepada Engkau di dalam kebaktian doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk menyembah-Mu lewat puji-pujian, bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya Engkau memberkati saudara-saudari yang pada malam ini datang beribadah. Engkau berkati baik secara jasmani maupun secara rohani. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siap haloi tinya siko sika chong liang pak persit chip siwe siko. Lagu kedua kita buka pujian 287.
saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa yang ku mohon didengarnya. Betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya. Ya memanggilku, datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosaku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Pujian kedua, pujian ketiga 303. Thi sam cái sĩ có chú sampak khung sam 303. Ku takkan meninggalkanmu, besertamu selalu. Ku mau jaga dan pelihara sandarku, kau teguhlah. Jangan takut, jangan gentar, memohonlah padaku. Ku takkan meninggalkanmu, selamanya besertamu. Bila susah menimpamu, bagai angin menderu, berteduh di pelukanku, jantungmu terhiburlah. Sekejaplah kau kan pasti bersamaku di sorga. Ku takkan meninggalkanmu, selamanya besertamu. Bila ajalmu tibalah, kan ku bawa ke sorga. Pasti kau akan bahagia, jantungmu pun senanglah. Berkat kekal tak terlepas darimu selamanya. Ku sungguh mengasihimu, selamanya besertamu. Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Cuy hewe siko sika chong liang pak nyisip samsiwe siko. Pujian terakhir kita buka 223. Liang pak nyisip samsiwe siko. Ku tata hari esokku, hanya hidup untukmu. Ku tata esok terangkau, ataukah
Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tak tahu siapa penguasa pengatur semuanya. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar. Burung bunga kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Meski jalan makin terang, bagai tangga ke surga, bebanku makin meringan. Dari remang jadi terang, di sana terang benderang. Tiada air mata, terlihat perisai indah. Berkat Tuhan melimpah. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Chép Hà Lời Chiang Thiong Chí Mấy Lời Chun Pisim Sika Etang Song Ti Kaifa. Selanjutnya mari kita persiapkan lubuk jantung kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Chun Nui Chin Oi Ti Sung Ji Mấy Mun Sika Han Mang Thang Song Ti Kaifa. Sika Lời Ta Khoi Liet Bong Kiha. Dua Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Si Chong Si Sip Nhi Chiet Liet Bong Kiha To Si Sip Si Chiet Ngayung Jini Bun Lai Thuk. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa untuk abdi Allah roti puluh hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Sekali tokoh, mari kita berdoa. Sionen Tian Fu Song Ti, ngatan ji kinta koinya kai fanyi, kiu nyita koi ngatane sim. Bapa kami yang di surga, kami telah membuka firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus membuka lubuk jantung kami untuk menerima firman-Mu. Demikianlah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Nah, si kacai likai nyit theo lok san chi phi jikin hok sip to likai kung kho tan he jimbi mo liu to kin ban song ngai cai fun siong likai sin sip. Pada kebaktian matahari terbenam yang lalu kita pernah belajar dari firman Tuhan ini, tapi karena kendala teknis maka firman Tuhan ini akan saya khotbahkan kembali. Di sini Nabi Elisa Tuhan pakai untuk memberi makan kepada 100 orang. Kalau kita melihat Nabi Elisa adalah pengganti dari Nabi Elia. Nabi Elisa kalau kita lihat dia melakukan mujizat demi mujizat. Karena memang zaman mujizat itu di zamannya Elia dan Elisa. Nah, sehingga konken jilisa ki he thoi ti jili asifunga chai jili asienji jili sa asienji kiliong sa thoi piao song ti sit hang an to sin jia. Nah, juga si katuk sin kina sin jia ke si thaya jiu samha. Kalau kita membaca firman ada 3 era dari mujizat, itu di zamannya Musa Yosua. Theo ha chu Musa ka likai Joshua si thoi. Tini chu jili jili sa. Nah, ti sama chu he chu Yasu ka ke situ. Jadi yang pertama Musa dan Yosua, Elia Elisa, dan ketiga Tuhan Yesus ya dengan para rasulnya. Nah, comai song ti ki sit hang sin jia chai likai sam kai si thoi mo si ke si thoi jimbi mo si ki he thoi piao song ti chai likai ka sin hai mian qian loi sit hang sin jia. Jadi Musa itu mewakili Tuhan membuat mujizat-mujizat ya supaya dibuktikan bahwa ilah-ilah yang disembah di Mesir semuanya adalah palsu ya, bukan Allah. Itu adalah zamannya Musa dan Yosua. Yang kedua di zaman Elia Elisa ini karena mereka sedang menyembah yaitu Baal dengan label Yehova. Jadi Elia Elisa harus membuktikan kepada bangsa Israel siapakah Yehova ataupun Elohim. Ya, siapakah Tuhan, siapakah Allah. Nah, di zaman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kan Allah sendiri, tentu saja dia melakukan mujizat. Dia mewakili Bapa melakukan mujizat, dan para rasul itu juga mewakili Tuhan Yesus melakukan mujizat karena mereka harus mendirikan ya gereja perjanjian baru dan menulis ya, kitab suci perjanjian baru. Nah, sekarang kita lihat di ayat 42, sisip nyicet kongsi kati, datanglah satu pria ya, dari Baal Salisa dengan membawa untuk di sini pria ya, pria milik Allah roti hulu hasil. Nah, kalau kita lihat di sini ada suatu kejanggalan. Kenapa kejanggalan? Karena di tanah perjanjian, kenapa ada daerah yang namanya Baal Salisa? Nah, sika kon kiana, saya likai jiset lihat honga, cuma yuji kai tifong kian miang ham to Baal. Baal henge usiong miang loh. Itu artinya banyak ya orang-orang di Israel di zamannya Elia dan Elisa karena pengaruh ya dari raja yang jahat, ratu yang jahat yang menyembah berhala, sehingga kebanyakan rakyat pada zaman itu tidak lagi menyembah Allah yang esa, tidak lagi menyembah Yehova. Dan kita lihat di sini tempat kedatangan seorang pria ini juga dari satu tempat yang namanya itu dinamakan dengan nama berhala, yaitu Baal Salisa. Nah, sika konkieno dicak lai cinina nam cinina kicung dikai Baal Salisa. Laito likai songti kai pu nina, likai songti pu nina abdi Allah di sini tidak lain tidak bukan adalah Elisa. Nah, ada 4 pelajaran rohani yang kita bisa pelajari. Yang pertama-tama, tijit kungkoa sika konkian jimbia jili sahe songti kai pu nina. Songti kai pu nina kai si jet kita ju mo kungcok sam kinto yong songti pu nina contoh mu si ten-ten kita si mo cok kungwo. Jadi seperti zaman sekarang juga, para pelayan yaitu pendeta penginjil, mereka tidak mempunyai profesi yang mendatangkan ya, itu penghasilan untuk mereka. Jadi mereka secara full time mereka melayani. Ya, di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa orang Israel harus membawa persembahannya ke mana? Ke Bait Allah
dan juga memberikan persembahan ya kepada orang-orang Lewi yang melayani secara full time. Nah, kita bersyukur di sini di tengah-tengah kekacauan ya dari bangsa Israel masih ada seorang yang mempraktekkan ya ajaran firman Tuhan. Nah, sika kamcia chua buluna thai pu fun ni na kiten mo sit hang sin kin kai jin lia tan he holi yu cha nam chi ni no sin kin mo kong sika ti gem yang he ma ni na ki tai fung sia na tai to di kai song ti pu nin kai mian qian na ni kon kai fung xian he mai na holi ji ni bun kong sika ti roti hulu hasil li kai he ki chak ai ki chung ai tung sia chak theo chak chăm ni cái kita chung cái tung si yu mai chung ma kita kau ji chung mai holi chak to lo ya kau ji fungsian bun song ti ini kalau kita lihat ya roti hulu hasil adalah roti yang dibuat ya dari apa dari panen sulung yaitu buah sulung ya seperti yang dikatakan oleh Alkitab ya bahwa buah sulung itu dipersembahkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, tomunya kime tai tan tai likai mien pawa, kija tai likai 20 roti jelai. Jadi holi kongsi katia likai hamto kia hak boy hamto xiao ma. Kalau bahasa Hakkannya itu adalah xiao ma. Xiao ma itu bahasa Indonesianya itu roti jelai. Jadi jelai ini dibuat jadi roti. Dan dikatakan di sini yang dibawa itu 20 roti. Nah, kemudian bukan hanya itu, dia juga membawa taima. Dia membawa taima. Likai taima amto gini, bun amto gandum. Jadi kita liong kai fungsian ti jit chu likai mien pao, 20 cak mien pao, xiao ma cho mien pao. Kita tai jit thoya likai taima. Kita taima. Jadi dia membawa persembahan yaitu 20 keping ya, roti jelai serta 1 kantong gandum. Nah, oli kong sika timaya, sika sinja suwe nina, sika kai san sang mianga, he song tipun sikai. Kita setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, ya, seluruh kehidupan kita, termasuk nyawa kita, itu pemberian Tuhan. Dan apapun yang kita miliki, untuk kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, itu Tuhan yang sudah sediakan. Dan Tuhan berkata, dari apa yang Tuhan berikan pada kita, kita harus datang ya, ke rumah Tuhan, tidak boleh dengan tangan kosong. Nah, sika loi to song ti kai tian hong sika mo kung siwa, sika ai tai sika kai fungsian. Nah, sika ai kia tai sika fungsian sika kho ji jiu putung ai fungsian, sika kho jiu sit fun ji ai fungsian, kam en ai fungsian. Kalau di zaman sekarang kita melihat ya jenis-jenis persembahan yang sering ya diberikan oleh anak-anak Tuhan adalah persembahan biasa atau persembahan umum. Dan juga ada persembahan yang namanya persembahan ucapan syukur. Dan juga ada persembahan dalam bentuk perpuluhan. Ini pelajaran pertama. Bawalah persembahanmu ya, ke perbendaharaan Tuhan. Ya, supaya ada persediaan di sana. Sehingga orang-orang yang melayani Tuhan bisa hidup dari persembahan itu. Dan mereka tidak perlu meninggalkan pelayanan untuk mencari uang. Ya, holi kongsi katia juga sintu bun fungsian pun song tia. Nah, li teu contoh mu sia song ti cái phụ ni na kita yu sen fat kita boy ya li khoi li cái cung chong loi chim sen fat kita kho ji mai si fung song ti dia mereka bisa bagaimana? Bisa berdoa, mereka bisa memberitakan firman dan mereka bisa mengabarkan Injil. Jadi ini pelajaran pertama ya, bawalah sesegera mungkin persembahan kita ke dalam rumah Tuhan ya. Pendeta Pang sering berkata, kantong persembahan itu seperti bank sorgawi. Di mana-mana ya gereja berdiri, kantong persembahan itu diedarkan dan anak-anak Tuhan bisa mengirimkannya uangnya kemana? Ke sorga. Nah, sika song tang pangu sikong likai fungsian thoi chu cham likai tian quet cái nhún hong hôm nay bu ya xiong chun likai sang si juga yu fungsian likai thoi chu thoi piao song ti cái nhún hong nah sika sin ja suai ni na ko ji ki si cái lu ya piong sika lu chai tian quet jadi tian quet sika cái lu ya bơi sang lu bơi pian kayak kacit. Jadi kita tahu ya Tuhan Yesus berkata, harta yang kita kumpulkan di surga ya tidak mengalami devaluasi dan
tidak bisa dicuri, ngengat dan karat pun tidak bisa merusakkannya. Itu yang pertama ya. Pelajaran ini penting, bawalah persembahan itu ke dalam ya perbendaharaan Tuhan. Nah, yang kedua pelajarannya, nah ketika Elisa menerima persembahan itu, kemudian Elisa langsung berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Nah, likai tinggi kungko song tiga pu ni na, ki liang to likai fungsian ni si cet ki langsung jum likai fungsian. Jadi hau kai bu ya, sin kin kong si kati ya, yu jit pak ni na, kita oi sit likai chona. Jadi di sini dikatakan ya, Elisa langsung menyuruh pembantunya untuk memberikan makan kepada orang-orang yang di situ. Nah, ni kon kena liang nyisip cak likai loti yo. Tanah ho kai bu ya, yujit pa ini no. Di situ dikatakan ada 100 orang. Jadi pelayan yang menerima ya perkataan dari Elisa itu berkata ayat 43, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Nah, jadi si Maya juga ni ham ya punjit pa ini na sit ni sip cak loti ya. Ni me kiao xiao kita lungcung sit empau yang pen le fun kalau nalai chiet ya jit cak piang chiet to kuai jit sa ju tet to sei kuai. Nah, kita lihat di sini Elisa dia memberikan perintah itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ada 2 kali dikatakan sesuai dengan firman Tuhan ya. Beginilah firman Tuhan. Nah, jilisa kisit hang li ke sin chia jimbi song ti kau tai ki cho. Song ti kau tai ki cho loh. Jadi apa yang Tuhan sampaikan kepada dia melalui Roh Kudus itulah yang diucapkan oleh Nabi Elisa. Nah, sikati to sien chia ki cho sang saya he song ti kau tai ki cho. Ki kong e fa ya song ti kau tai ki kong e fa. Nah, kita melihat di sini mujizat memberikan makan itu bukan hanya di dalam perjanjian lama ya, termasuk Elia pernah dipakai untuk memberikan makan ya kepada janda dan putranya dengan sisa tepung dan juga sisa minyak. Mereka bisa bertahan ya sampai hujan turun. Nah, sika kontian yu kwafu song ti pai jili to likai kwafu ke ka. Likai kwafu kiten mohosit le sit le likaya cui hewe banchona kita ju mohosit le jiu funa ka jiu tanah jilisa song ti kau tai kia hi to likai ka kwafu ke ka ham likai kwafu cho piang kisien sit. Jadi kita lihat di sini ketika Elia ya, meminta janda itu membuat ya, roti dari bahan baku yang terakhir dan dia minta kepada janda, dia makan dulu loh. Tapi karena itu pesan Tuhan, setelah janda itu mengikuti ya kata dari hamba Tuhan, di mana kepercayaannya kepada firman Tuhan membuat apa? Keluarganya itu dipelihara. Nah, si katito bulunnya song ti ke fa tang to he maena. Si katang no tang nyip no. Seringkali ya firman Tuhan kalau kita dengar ya itu nggak masuk akal ya. Kok bisa ya 20 roti untuk 100 orang? Kok bisa ya sisa tepung ya dan minyak dibuat makanan bukan untuk janda dan piatunya ya, untuk yatimnya, tapi untuk hamba Tuhan. Tapi itu karena perintah Tuhan dilaksanakan sehingga menjadi berkat. Ya, seringkali kita mendengarkan firman Tuhan, kedengarannya tak masuk akal ya. Jika song tang song tiga fa, sam jika melok no jangan. Nggak sesuai dengan logika, tapi karena itu firman Tuhan ya, tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Jadi pelajaran yang kedua, persembahan yang diterima itu langsung dipakai karena ini bahan makanan. Nah, kita lihat juga di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus di sini memberikan makan ya, kepada 5.000 keluarga dan 4.000 keluarga. Nah, sika konkena chu jasua kipun 5,000cái 5,000 sit, kak likai 4,000 sit. Nah,
Tong ki pun chien lam chi nyin sit si jet li kai kian jin yu chai li kai sifu jin ki caya. Matai Marko Luka Yohanes. Jadi waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 pria, tidak termasuk anak-anak dan wanita, itu dicatat di 4 Injil. Dalam Injil Tuhan Yesus tuh perikop 84. Injil Markus 6, Injil Matius 14, Lukas 9, dan Yohanes 6. Nah, tong jasu tai jongkyun tai muntu, các sinh thủ thằng cái phá kỳ ha nhiệt chỉ kita thằng to kita cái bekal lucu. Jadi di sini dikatakan Tuhan Yesus ya sudah berhari-hari ya bersama orang-orang yang mengikuti Yesus, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Dan sampai pada detik itu makanan mereka sudah habis. Dan murid-muridnya itu meminta Yesus menyuruh orang-orang itu supaya pergi. Nah, chu Jasua buntua si katito ham chu Jasua ham litau nyin fun sana. Tuhan Yesus bilang ya, kalau mereka disuruh pergi, mereka akan pingsan loh di tengah jalan. Karena Tuhan Yesus tahu mereka sudah tidak punya makanan dan dalam kondisi lapar. Nah, chu Jasu tiho kiten he mo maya an mo liong sit le kiten ja tuki kalau ham kiten cewa fun sana kiten boy panlu maya fun het. Jadi kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus ya tahu ya apa yang harus dia lakukan. Nah, chu Jasu tiki oi coma ya holy kongkol bunsika jiu senyina. Ada seorang anak kecil ya. Alkitab juga tidak menyebut siapa orang itu ya, seperti tadi seorang pria ya dari kota Baal Salisa tidak disebut namanya. Nah, anak kecil ini membawa 5 roti dan 2 ikan. Kita ya kwai piang ka liong tiao atau mu ya likai senyin si kam ti ki manina ki ja fungsiana likai kwai piang ka liong tiao tungko manina tungko likai antek liat. Dia memberikan persembahan ini tidak langsung kepada Tuhan Yesus loh. Dia berikan kepada Andreas. Ya, itu yang kasih tahu tuh adalah Filipus. Ya, Filipus bilang sama Yesus ya, kalau kita suruh orang ya pergi mencari makanan, seandainya ada tempat menjual makanan, kita punya uang 200 dinar pun tidak bisa untuk orang yang kita tahu ya 5.000 keluarga. Liong pak kuai cian kalau mai tungsia pun cian kai katina moho maya kita sitopau. Dan kita tahu ya itu di tempat terpencil yang nggak mungkin bisa didapatkan ya makanan untuk orang sebanyak itu. Nah, kemudian kita lihat ya ketika 5 roti 2 ikan ini ya, itu disampaikan ya oleh Andreas ya kepada Tuhan Yesus. Ya, di sini juga sama ya, rotinya roti jelai loh. Nah, chăm theo toa si kat hu ya. Oli lihat bongki ha ti si chong kong si kati ja he maya xiao ma ya roti jelai ya. Ini bukan gandum. Dan 5 roti ini bersama 2 ikan itu sampai di tangan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Di sini Nabi Elisa ya, tidak mencatat ya kepada kita apa yang dia lakukan. Tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya ya, supaya 5 roti dan 2 ikan dibawa kepada dia. Nah, si katitoa kalau si kakai fungsiana si kapyonghi likai fungsian toya si kakai jisia likai kimcian kau pun song ti kai siuhonga. Makanya sering kita berdoa ya, ya Bapa, terimalah persembahan ini. Yang kedua apa? Jangan lupa pakailah persembahan ini. Me tantan kia nato likai fungsiana nyina loi junga. Untuk apa? Untuk kemuliaan namamu. Untuk bagaimana? Memperluas kerajaanmu. Nah, si kakon kena tong li cak nina ki kau li kai fungsian ngai xiong sin li kai kau fungsian nina jimpi jilisa langsung ham kita sit li kai loti ya kai cak kau fungsian nina han ho kai cai chong. Jadi orang yang membawa persembahan itu masih ada di situ loh. Jadi anak kecil yang memberikan persembahan itu ada di situ. Dan kita lihat di sini dia menyaksikan loh, 5 roti dan 2 ikan yang dia berikan kepada Tuhan.
bagaimana Tuhan Yesus menerimanya. Dan kita lihat di sini setelah Tuhan Yesus menerima itu, dia perintahkan ya kepada 5.000 kepala keluarga untuk duduk. Nah, kiham dikai cian kai katina cho. Nah, ini penting sekali ya. Duduknya itu berkelompok-kelompok. Nah, sinkin song-song kau pun sika tanga, nah sika ai jiu kai xiao chu. Ya, tidak mungkin ya kita bisa ya melayani orang yang jumlahnya ribuan. Ya, di dalam kitab Taurat ada dikatakan pemimpin kelompok 1.000, di bawahnya ada kelompok 100, di bawah 100 itu ada kelompok 50, di bawah 50 ada 10. Ya, jadi dibagi per kelompok-kelompok ya, sehingga kelompok kecil ini membentuk ya kelompok yang lebih besar. Jadi ketika mereka disuruh duduk, nah apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus itu memandang ke langit. Jimbicu Yasua, ki chai likai ngopo ya, he mo buktung ki koi kon tian. Dia bersyukur ya, ki kon tian ni si jet ki kak tian fu song ti kong maya, ki kam chia tian fu song ti. Jadi dia bersyukur, kenapa? Karena ya ada orang membawa persembahan. Nah, ketika dia sudah mengucap syukur, baru dia memberkati dan dia membagi-baginya, enggak langsung. Nah, tong kia pun li cái piang ấy chết kime langsung pun cái tàu sin thủ mun ki tungko kayak mana tungko kayak muntu. Jadi dia memberikannya kepada 5.000 keluarga itu melalui siapa? Para muridnya. Nah, ketika dibagi-bagi, roti dibagi, semua makan. Ya. Kemudian ikan 2 ekor itu dibagi-bagi, itu juga semua sudah makan. Bahkan dikatakan dalam Injil Markus 6 ayat 42, dan mereka semua makan sampai kenyang. Ya, kita sito pau-pawa. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Nah, likai kongsi katia jilisa songti ham kia yung likai liong ngisip kwai pianga pun jit pak yinsit. Nah, ketika hamba yang disuruh itu ragu, ya, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Kemudian Elisa berkata, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Nah, jilisa kaya yang coba me jimbi ki chumbin bang. Elisa dia berbuat demikian bukan karena dia pandai loh. Ya, seringkali kita melihat pelayanan-pelayanan itu mengalami perkembangan. Kamu jangan mempunyai anggapan itu karena pelayannya itu pandai, bukan. Pelayan hanya menerima perintah. Kalau dia melaksanakan perintah Tuhan, maka nah seperti ini jadinya. Jadi ketika Elisa ya memberikan perintah lagi yang kedua kali, kemudian pelayannya itu taat. Ini yang penting ya. Dia taat. Kemudian dia menghidangkan makanan itu dan mereka makan. Dan ada sisanya. Kita sito juchuna. Itu maksudnya apa tuh? Kalau makan sampai ada sisa, itu berarti mereka semua sudah kenyang. Ya, kita sito maya juchun gaji si kita nyupawa. Ya, bukan berarti mereka yang mengambil banyak-banyak ya terus gak habis ya sehingga makanannya dibuang. Bukan. Tuhan Yesus mengatakan kumpulkanlah sisa. Sisa itu bukan berarti mereka makan dengan tamak. Ya, seringkali ya kita lihat ada orang yang ke pesta itu tamak, ya. Mumpung makanannya gratis, ya. Jadi diambil piring, kemudian makanannya ditumpuk setinggi gunung Himalaya, ya. Tapi setelah makan nggak habis, dia taruh di situ. Nah, itu bukan begitu. Ya, kalau di tempat tertentu di Jerman, ya, kalau orang pesan di restoran, kalau dia makan nggak habis tuh, dia disuruh bayar itu makanan yang sisa. Jadi Tuhan Yesus tidak mau ya kita menjadi orang seperti itu. Artinya di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang sisa itu bukan karena sisa karena dalam piring tak dimakan, bukan. Karena sudah dibagi-bagi masih ada ya sisanya. Nah, itu yang disimpan. Nah, pelajaran apa itu? Artinya begini ya. Selalu dalam firman Tuhan, pelajaran ketiga, pemberian makan ini ada hubungannya dengan
mengajarkan firman. Nah, sika kon kena holia jilisa kipun lika jit pak nyin sit fan. Có một chú giả sư pun chen ka thiền sit fan, pun si chen ka thiền sit pan. Jiu kak lika kau syun sin kin jiu pan he. Jadi kita lihat di sini ya, waktu memberikan makan Tuhan Yesus kepada 5.000 keluarga dan 4.000 keluarga ada kaitannya dengan Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan. Nah, jangan lupa di sini firman Tuhan itu ada hubungannya ya dengan apa? Makanan rohani. Ya, coba kita lihat ya. Tuhan memberikan mereka makan selama hampir 40 tahun. Si kata koi ikai senmiangki ya, kitab Ulangan ayat yang Tuhan Yesus ucapkan ketika dicobai untuk ya, menjadikan batu ya, menjadi roti. Ulangan 8 ayat 3. Kita baca sama-sama. Senmiangki pat chong ti samcet. Jadi ia merendahkan jantungmu, mengizinkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kamu kenal dan tidak engkau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, membuat engkau mengerti ya. Kalau kita mendapatkan makanan jasmani, ini yang harus kita pahami, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, likai jisi maya, juko sika jiulikai jimsit sika mong kia, sika kai sinti det cia jiusit kai mkewo. Jadi kita jangan lupa ya bahwa kalau kita punya makanan jasmani, apalagi ada sisanya, jangan lupa loh kita ada roh yang perlu firman Tuhan. Nah, kenapa ada sisa ya? Kalau Tuhan Yesus yang hidangkan ya, selalu ada sisa. Dan Tuhan Yesus kalau menghidangkan makanan dan minuman itu yang terbaik. Dia menghidangkan 5 roti 2 ikan, ada sisanya. Dia memberikan anggur terbaik kepada keluarga yang kekurangan anggur. Itu artinya apa? Kita kalau belajar firman, ya selalu bagaimana? Tidak bisa sampai selesai. Kenapa? Karena firman ini tidak terbatas. Nah, kalau sikas hok sin kina, kinit sika hoa, jimo siong toa, nyijikin pitnyap long, nyijikin minpa long. Jangan sampai kamu bilang, oh saya belajar, saya sudah paham. Belum, karena nanti kita belajar lagi. Ada lagi pelajaran yang sebelumnya kita belum pernah pelajari. Nah, juga sika hok sin kina, kinto sika nato, sika jikin minpa long. Tane jihel sika ceh hoa. Jiu kipu pun sin kin si kakon cuma kahang empty kintong empty. Jadi kita tahu ya bahwa berkat Tuhan itu senantiasa berkelimpahan. Artinya apa? Kalau kita hari ini punya kesempatan berkebaktian doa, itu seperti kita dihidangkan makan ya, makanan rohani. Nah, sika kinto to kopi ya, sika tang song ti ke fa chu he sam chu ya su kak jika jilisa pun sika maya, pun sika likai liong sit. Tanya likai liong sit me tan kewek jiwa. Bukan hanya makanan ini cukup ya, tapi berkelimpahan. Nah, sika tito me tan kinto sika nengkeu tang song ti ke fa. Jiu toa sika han ko ji ya, cai tang song ti ke fa. Ni ko ji tai chon song ti ke fa, tai chon bukha. Nah, ngai siang sina likai cu jasu yu sip ni lama. Jadi 12 bakul yang Tuhan Yesus kumpulkan itu tidak disebut loh dibawa pulang oleh para murid. Karena kalau bakulnya besar, ya para muridnya 12 orang nanti bisa rusak makanannya. Pasti ya Tuhan Yesus tuh kasih orang tuh tapau. Ya. Bukan hanya mereka bisa makan, disuruh bawa pulang ya untuk mereka yang perjalanannya jauh. Perlu bekal kan? Karena mereka dalam hutan kan, belum tentu jalan 1 hari sampai. Mungkin 1 hari sampai di kota terdekat, mereka ada makanan sampai di kota terdekat, mereka bisa beli makanan untuk melanjutkan perjalanan. Kamu lihat ya Tuhan Yesus ya, kalau kerja selalu ya, sempurna, nggak ada yang ya kurang dari pekerjaan Tuhan Yesus. Ya, seperti kita, kalau belajar firman ya, setelah selesai kebaktian doa, jangan bilang tutup ini, nanti sampai kebaktian umum baru saya buka Alkitab. Enggak. Sampai di rumah
kamu buka lagi ini. Apa nih? Ya, firman Tuhan yang tadi dipelajari. Ya, contoh buka, ni cai ta khoi sin kin. Nah, jimbi ya, sika jitina yu mai song ti pun sika kai entiana he chao ko sika si jawa. Sika kho ji pun et nhìn kan. Jangan sampai juga ya kita bawa bekal, kita bisa kasih kepada orang yang perlu. Nah, sika kon kia na, sika kai lingki mo thang song ti kai fa. Sika kho ji tai chon bun kia, kong ji ti song ti kai fa. Ya, thi ji de kung kho, sika oi tai fung sian bun chu. Thi ni kai kung kho, nah sika oi kyak jung di kai fung sian. Yang kedua tuh persembahan tuh harus cepat-cepat dipakai loh. Ya, sering saya bilang, ya seperti yang saya terima pengajarannya dari pendeta Timothy To. Dia sering berkata, lihatlah Laut Galilea. Airnya itu tidak pernah kering. Airnya selalu hidup. Ya, penuh dengan makhluk hidup. Dan karena dia menerima ya, air dari Gunung Hermon. Ya, jadi di Hermon itu ada es yang mencair, ya, gletser, airnya masuk ke Laut Galilea. Dan Laut Galilea ini sangat cantik ya, dan mengalirkan airnya ke mana? Ke Sungai Yordan. Jadi tidak pernah persembahan itu ditahan. Ya, seperti zaman sekarang ya, banyak gereja hamba-hamba Tuhannya itu menggunakan persembahan ya untuk hidup berfoya-foya. Mereka punya mobil mewah, punya rumah mewah, ya. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua ada gereja itu mengumpulkan uangnya begitu banyak ditaruh di bank, nggak pernah dipakai. Itu juga kesalahan. Ya, ada juga gereja yang menggunakan uangnya dengan tidak bijaksana. Ya, gedungnya itu dibikin ya, menaranya 10 miliar. Untuk apa menara 10 miliar? Ya kan? Karena kita tahu ya bahwa uang itu harus dipakai. Untuk apa? Untuk pelebaran kerajaan Allah. Yang pertama, persembahan harus dibawa. Yang kedua, persembahan harus segera dipakai. Yang ketiga, persembahan itu ada apa? Ada sisanya. Oke? Kemudian yang keempat, yang terakhir. Oke. Tidak semua orang membawa persembahan. Ini pelajaran yang perlu kita sampaikan. Jika kon kena holy bu ya, jit pak ini, sit. Tanah fungsi ini, yang jit ini no. Keji si mana? Ansau ni na, kiten tai fungsian kuncu. Hemana? Ya, jadi pelajarannya begini ya, yang mau makan itu ya katakanlah hamba-hamba Tuhan 100 orang. Tapi yang memberi persembahan hanya 1 orang, pastilah tak cukup. Kalau Tuhan yang tidak membuat mujizat, 100 orang tuh udah mati kelaparan loh. Song tiga pu ni na, bulun kiten siwei likai sin sui anse ya, jimbi kakai sin tumun maupun fungsi na, kiten mboi sihet ah. Mboi sihet. Cuma na song tia ki posiu kia pu ni na. Tuhan menjaga lo hambanya lo. Kalau kamu sudah jadi hamba Tuhan lo, kamu jangan takut kamu akan mati kelaparan. Tuhan akan sediakan waktu kamu pas perlu. Nah, kenapa sampai hamba Tuhan tuh nggak ada makanan, kekurangan dalam hidupnya? Kenapa? Karena persembahan tuh nggak diberikan kepada orang yang harus memberikan persembahan. Dianggap hamba-hamba Tuhan itu buru-buru kasar. Dikasih UMR apa? UMR. Kalau ada sedikit gangguan aja, misalnya keluarganya sakit, wah itu udah habis tuh uangnya. Kenapa begitu? Karena yang bawa persembahan hanya 1. Banyak orang ya berkata, aku doa kamu loh, tapi nggak pernah dia bantu kamu loh. Ngai bini toko, tanah kimsit pomongnya. Itu bohong, apa namanya? Bohong loh. Kalau berdoa harus berani apa? Membayar harga. Antonin toko, sintong honga, saulikai contohin. Kiu ni pai contohin. Tông mày xong thì cũng ho, nhà nọ thụ contoh ngomong, mau yang anak mau thụ contoh. Kalau berani berdoa harus berani bayar kan. Kalau nyi toko nyi kamfu kayak ya, fuka. Jadi kita lihat di sini pelajaran yang terakhir itu sangat penting loh. Jit cak nyin pun fungsian, jit pak nyin sit. Kayak jisi mana antonin maupun fungsian. Jadi kita lihat di sini pelajaran yang terakhir itu semoga kita belajar.
Ya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen hanya mau terima dari Tuhan, tapi tidak pernah mau memberi. Nah, sika kon kena jimbi ya maya, jit pak ni kai song tie ni na, oi sit tane pun fungsinya tan tan jicak ni na, so ji song tia ki mai na ki jung sincak loi kung jit ke kai pu ni si jauh. Jadi hari ini kita belajar 4 hal dari mujizat ini. 1. Sika kam chia chu bulu na jiset liat anlon tan hai han yu jicak ni na ki ju maya chun chung song ti kai fa. Kita fungsian. Kita bersyukur ya, orang ini datang dari Baal Salisal, kota yang sudah diubah menjadi kota nama berhala, tapi dia punya iman yang tidak berubah. Dia membawa persembahan ya cepat-cepat kepada hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan yang menerima yaitu Elisa, dia langsung pakai. Ya, jadi pelajaran berikutnya, fungsiana juga songti na pun sin tong si ka mon nai chun hi yun hong ya, contoh tahu ya, jangan sampai ya persembahan itu targetnya apa? Kita akan depositokan ke bank ya, supaya banyak uang di situ. Ya, kelihatan gereja kita nggak perlu khawatir ya, sampai bertahun-tahun ada uang di situ. Nggak harus cepat-cepat dipakai ya. Banyak gereja ya, memang ya pendetanya nggak bermewah-mewahan, tapi uang di bank itu banyak sekali nggak pernah dipakai. Itu juga kesalahan. Nah, yang ketiga, ya jangan lupa makanan ini ada sisa. Artinya begini, Tuhan memberi makan, yang mujizat makanan ini selalu ada kaitan dengan belajar firman. Nah, sika kon ken na chu jasu sit hang sin jia pun qian ka tin sit fan si qian ka tin sit fan ka maya kau song ti ke fa ju kwan he. Kenapa harus ada sisa? Tadi saya bilang ya, Tuhan Yesus itu bijaksana. Karena yang makan itu nanti akan pulang membawa bekal. Ya, karena mereka ada yang tempat tinggalnya jauh, ya nggak mungkin mereka hanya makan pulang dan tak ada bekal. Ya, untuk sampai kepada tempat berikutnya mereka bisa dapatkan makanan. Macam si kata tang song tiga fa, ni mokong kinyik ngai tang kêu lo, pau lo, penyit msisit dah, ni kau jitai jon buka, ni buka cai si siong song tiga fa. Me tan tan yu chun ni si ka kau jisit ni kau ji bagi pun ni na. Jadi firman Tuhan yang kamu terima itu berkelimpahan, loh. Bisa kamu bagi loh kepada orang lain. Ya sudah belum kamu bagi firman Tuhan pada orang lain? Kalau sudah, bagus. Kalau belum, cepat-cepat lakukan. Yang terakhir, ini sangat ironis. 100 orang mau makan, tapi yang kasih persembahan 1 orang. Nah, sika kon kena jit pak nyin sit tane tai fungsiane nyin tan tan jit nyin. Keji si maina. Keji sih anto gitu tua, mau tai fungsian pun cua. Artinya apa? Ya, banyak orang percaya belum membawa persembahannya untuk Tuhan. Ya, sehingga di kitab Malaki Tuhan menegur ya, kalau kamu membawa persembahan, maka aku akan mencurahkan berkat ya, tingkap langit-langit dibukakan untuk kamu. Ya, jadi kita sudah belajar pelajaran yang penting hari ini. Mari kita berdoa sekali tokoh. Cho nên thiên phú song ti ngày tên cam chia nhỉ, thông qua lý cái xin cha ngày tên kỹ tết, Jilisa nhị Lý Dung Kỳ, lại cung jin, những cái hải chi muốn nên xì giàu, chủ gia su giác cung jin, xin thủ muốn nên xì giàu, mẹ tan tan, kita sit tau pau pau, tan he jiu chun. Ya Bapa, kami bersyukur untuk laki-laki yang kau pakai yaitu Elisa. Dan seorang pria yang tidak disebut namanya. Dengan persembahan itu dapat mengenyangkan 100 orang, bahkan ada sisa. Seperti Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 kakak, 4.000 kakak dan ada sisa. Dan kami mau belajar pelajaran rohaninya, yaitu kami mau bukan hanya mendapatkan supply jasmani, tapi rohani kami juga. Kami mau roti hidup yang Tuhan Yesus sendiri adalah roti hidup, sehingga kalau kami belajar firman dari Tuhan Yesus, kami akan kenyang dan kami ada kelimpahannya untuk ya, kami makan kali berikutnya dan untuk kami bagi-bagikan. Ya Bapa, gerakkan lalu jantung dari anak-anakmu supaya mereka tidak lalai membawakan persembahan kepada Engkau. Demikianlah ya Bapa, doa kami, ampunilah dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.